Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Salam, seorang tokoh yang namanya mungkin jarang kita dengar. Namun kisahnya adalah salah satu bukti nyata kebenaran Islam. Beliau bukanlah sosok biasa. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang tokoh terpandang, seorang pendeta Yahudi yang alim dan dihormati di Madinah. Ilmu Taurat yang dikuasainya sangatlah mendalam, dan tak ada yang meragukan keimanannya pada ajaran para nabi terdahulu. Namun, dalam hatinya, Abdullah bin Salam memiliki sebuah penantian besar. Ia dan para pemuka Yahudi lainnya sangat memahami dari kitab suci mereka bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Mereka menantikan sosok itu dengan penuh harap dan rasa ingin tahu yang membara. Puncak penantian itu tiba saat kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah menyebar. Dengan hati berdebar, Abdullah bin Salam bergegas mendatangi Nabi. Ia ingin membuktikan sendiri apakah sosok yang dinanti itu adalah benar beliau. Pertemuan itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan mendalam, Abdullah bin Salam menguji kenabian Muhammad SAW. Lantas, bagaimana ia bisa yakin? Jawaban apa yang diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga seorang pendeta terkemuka Yahudi bersedia meninggalkan keyakinan lamanya dan bersyahadat di hadapan beliau? Ikuti kisah luar biasa ini untuk mengetahui bagaimana Abdullah bin Salam menemukan kebenaran sejati, kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang dimuliakan. Nama Abdullah bin Salam adalah Al-Husain bin Salam. Namun Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam. Dia adalah seorang rahib atau pendeta Yahudi dari Bani Kainuka, cucu dari Yusuf bin Yakub alaihi salam, orang yang paling tahu di antara Yahudi lainnya tentang ajaran Taurat dan seorang pemimpin Yahudi. Oleh karenanya, Abdullah bin Salam sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam selalu berdoa kepada Tuhan agar umurnya dipanjangkan sehingga bisa bertemu dengan seorang nabi baru. Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah hendak ke Madinah, dia sangat gembira dan menanti kedatangannya. Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah ciri-ciri dan karakteristik dari orang dikabarkan sebagai nabi dan utusan Allah itu sesuai dengan yang disebutkan di Taurat. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, seluruh kota gempar. Kabar tentang seorang nabi baru menyebar dengan cepat. Abdullah bin Salam, yang saat itu masih berstatus pendeta Yahudi, segera pergi menemui beliau. Ia ingin membuktikan apakah sosok yang diramalkan dalam kitab Taurat itu benar-benar ada. Saat melihat wajah Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya, Abdullah bin Salam berkata, "Wajah ini bukanlah wajah pendusta." Hatinya mulai yakin, namun ia masih ingin memastikan dengan serangkaian pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Ia mendekati Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, aku akan mengajukan 3 pertanyaan yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Apakah tanda-tanda pertama kiamat? Apakah makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga? Mengapa anak itu mirip dengan ayahnya dan terkadang mirip dengan ibunya?" Rasulullah SAW menjawab, "Malaikat Jibril baru saja memberitahuku." Kemudian beliau melanjutkan jawaban atas 3 pertanyaan tersebut. Tanda-tanda pertama kiamat adalah api yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan nun ikan paus. Anak itu mirip dengan orang yang air maninya lebih dominan saat proses pembuahan. Jika air mani laki-laki lebih kuat, anak itu akan mirip ayahnya. Jika air mani perempuan lebih kuat, anak itu akan mirip ibunya. Jawaban-jawaban ini sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci Yahudi dan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh para nabi. Saat itu juga, Abdullah bin Salam berdiri dan bersaksi, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah Rasulullah." Tantangan dari kaumnya. Setelah Abdullah bin Salam memeluk Islam, ia menyarankan Rasulullah SAW untuk bertanya kepada kaumnya, para pemuka Yahudi Madinah, tentang kedudukannya di mata mereka. Rasulullah SAW menyetujui, lalu menyembunyikan Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW kemudian memanggil para pemuka Yahudi dan bertanya, "Bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di antara kalian?" Mereka menjawab serentak, "Dia adalah pemimpin kami, putra dari pemimpin kami. Dia adalah orang yang paling alim dan paling mulia di antara kami." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana jika ia masuk Islam?" Dengan sombongnya, mereka menjawab,
Itu tidak mungkin. Ia tidak akan pernah masuk Islam. Saat itu, Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan bersaksi di depan mereka. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Melihat hal itu, para pemuka Yahudi terkejut. Mereka berbalik menghina dan mencaci maki Abdullah bin Salam. Mereka berkata, "Tidak, kamu adalah orang yang paling jahat di antara kami. Putra dari orang yang paling jahat." Perubahan sikap ini menunjukkan betapa besar kebencian mereka terhadap kebenaran yang datang. Dan pada akhirnya, kisah Abdullah bin Salam adalah sebuah pelajaran berharga tentang pencarian kebenaran. Ia bukanlah sosok yang menerima keyakinan baru begitu saja. Dengan ilmu yang mendalam, ia menguji setiap tanda dan bukti, hingga akhirnya keyakinan itu datang dari hatinya yang paling dalam. Kisah beliau mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dianggap paling terpelajar dalam agamanya. Abdullah bin Salam mengorbankan status, kehormatan, dan hubungan dengan kaumnya demi sebuah kebenaran yang hakiki. Keputusan besar itu mengantarkannya menjadi salah satu sahabat Nabi yang mulia. Dan namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai saksi dari kebenaran yang ia temukan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu membuka hati dan pikiran dalam mencari kebenaran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.